Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita akan latihan soal-soal CPNS 2021. Di sini ada 5 contoh soal cerita ya. Di sini soal cerita TIU yang sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Dan keenam soal ini itu hasil dari wawancara kepada teman-teman yang sudah tes CPNS sebelumnya. Jadi mari kita perhatikan ya. Kak, ini kok langsung nomor 10, Kak? Kenapa Kak ini langsung nomor 10? Ya, karena ini adalah PR video saya sebelumnya. Ya, video yang sudah saya upload kemarin. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton atau yang belum menonton video yang sudah saya upload kemarin, silahkan teman-teman tonton dulu videonya supaya lebih paham ya. Videonya sudah saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya. Silahkan ditonton dulu. Oke. Coba kita lihat ya. Saya lihat tadi kemarin ya, di kolom komentar YouTube saya tentang PR ini, banyak teman-teman yang sudah benar menjawabnya. Semakin hari teman-teman semakin paham dah ya, dan semakin pintar. Alhamdulillah. Oke. Kita bahas ya, nomor 10. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi seharga 6 juta rupiah dan menjual semuanya dengan harga 7.500.000 rupiah dengan memperoleh keuntungan 300.000 rupiah per sapi. Berarti dalam satu sapi Pak petani ini memperoleh keuntungan 300.000 rupiah. Yang ditanyakan, berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijual itu? Nah, ini ada dua nih pertanyaan, dibeli dan dijual. Tapi kok jawabannya ada satu, Kak? Iya, berarti jawabannya E ya. Subscribe aja lah. Bercanda ya teman-teman, maaf ya. Oke, kita lanjut fokus ya. Jangan bercanda melulu, nanti malah nggak paham. Ingat ya, kalau soal cerita matematika atau soal cerita TIU CPNS, kita rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Sekarang kita ketahui, ini berapa sapi yang ditanya. Oke, dan kita ketahui lagi, ada 300 per sapi keuntungannya. Nah, ini ya, 300.000 rupiah per sapi keuntungannya. Nah, dan kita ketahui lagi, Pak petani ini membeli sapi beberapa ekor, berarti tidak hanya satu ekor ya, semuanya itu 6 juta dan menjual semuanya dengan harga 7.500.000. Nah, Pak petani ini membeli 6 juta sapi dan menjual 7,5 juta ya. Nah, berarti Pak petani itu memperoleh keuntungan dari semua sapi adalah 1,5 juta ya. Paham ya sampai di sini ya, teman-teman? Nah, kalau semua ekor sapi itu Pak petani ini memperoleh keuntungan 1,5 juta, sedangkan kita ketahui 300.000 per sapi Pak petaninya untung. Yang ditanyakan kan sapi, berarti tinggal kita bagikan saja ya teman-teman, 1,5 juta dibagi 300.000. Paham ya teman-teman? Supaya ketemu per sapinya. Kenapa? Karena 1,5 juta ini untung dari semua sapi ya. Paham ya? Tinggal kita bagikan 1.500.000 per 300.000. Nolnya kita coret. 15 dibagi 3 sama dengan 5 sapi. Jawabannya adalah yang C. Kalau kita bisa memahami soal, ya teman-teman, dan bisa merubahnya ke kalimat matematika, insya Allah semua soal cerita, baik itu di matematika maupun di TIU, kita akan mudah untuk menjawabnya. Coba kita lanjut lagi ya, ke contoh soal yang nomor 2. Ya. Pada sebuah perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah, dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Di sini yang ditanya pegawai perempuan yang belum menikah. Kalau soal seperti ini, bisa kita buat tabel saja, supaya mudah pengerjaannya. Di sini kita ketahui, L ini adalah inisial daripada laki-laki. Dan W ini adalah inisial daripada wanita. Ya. Nah, dan
N ini inisial daripada nikah dan TN adalah tidak menikah. Nah, di sini kita ketahui teman-teman, ya, total pegawai ini pastinya ada 100, ya, 100% ya. Nah, dan kita lihat untuk pegawai laki-laki di sini ada 46%. Ini pegawai laki-laki 46%. Jika 60% pegawai sudah menikah, berarti 60% pegawai sudah menikah. Pegawai baik laki-laki dan perempuan. Berarti kita tarik ya. Tarik sama dengan maaf 60% ya. Kita tulis dulu 60%. Kita tarik ya 60%. Nah, di sini 54% dari mana, Kak? Dari sini, teman-teman. Kalau pegawai laki-lakinya udah 46%, berarti pegawai wanitanya tinggal 54%. Kenapa? Karena total pegawai itu pasti 100%. Jadi 100 dikurangi 46% menjadi 54%. Begitu juga dengan pegawai yang sudah menikah, 60%. Total semua pegawai itu 100% ya teman-teman. Kalau yang sudah menikah 60%, berarti tinggal kita kurangkan. 100% dikurangi 60% sama dengan 40% yang tidak menikah. Lalu kita lihat lagi. Di sini ada 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki. Di sini ada 70% teman-teman yang sudah menikah. Berarti 70/100 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena ini pegawai yang sudah menikah ya teman-teman. Nah, 70 ini adalah pegawai laki-laki ya. 70 dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Berarti per 100 ini karena dia persen. Jadi 70/100 dikali 60 yang sudah menikah. Sama dengan berapa teman-teman? Nolnya kita coret. Ini coret, 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 coret. 7 dikali 6 sama dengan 42 dibagi 1 yang 42. Jadi pegawai laki-laki yang sudah menikah terdapat 42 orang. Kalau 42 orang, laki-laki kan ada 100%. Ya. Nah, berarti 42, 100 dikurangi 42. Jadi sama dengan, maaf teman-teman, bukan 100. Pegawai laki-laki semuanya kan ada 46%. Berarti 46 dikurangi 42 sama dengan 4. Paham ya? Nah, lalu kita lihat di sini teman-teman. Yang tidak menikah, 40 kan, di sini ada 40% yang tidak menikah. Berarti tinggal kita kurangkan. 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Begitu juga yang di sini ya teman-teman. 60 dikurangi 42 terdapat 18. Sedangkan yang ditanya di sini pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Nah, cari pegawai perempuan yang tidak menikah. Ini pegawai wanita atau perempuan yang tidak menikah sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah 36, Kak. Belum tentu ya. Ini baru orangnya. Sekarang kita rubah dulu ke persen karena pilihan gandanya ke persen. Jadi 36/40. Kenapa per 40? Karena yang tidak menikah adalah 40% ya. Jadi per 40 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena akan kita rubah ke persen atau per 100. Jadi 36/40 dikali 100. Nolnya kita coret ya. Jadi 36 dikali 1 sama dengan 36 kali 10 sama dengan 360. 360 dibagi 4 sama dengan 90%. Berarti jawabannya adalah yang A, 90%. Paham ya teman-teman sampai di sini? Kalau yang tidak paham silahkan komen di kolom komentar ya. Lanjut, sekarang nomor 3. Sepotong kayu berat 20 gram. Nah, sepotong kayu ini beratnya 20 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari menjadi beratnya 12 gram. Berapa persen kandungan air di dalam kayu basah tersebut? Berarti 20 gram ini sebelum dijemur. Berarti 20 gram ini kayu plus air ya. Kayunya basah karena dia sebelum dijemur. Setelah dikeringkan dipanaskan di matahari menjadi 12%. Berarti, nah maaf bukan persen. 12 gram. Nah, jadi ikut-ikut ke nomor 2 tadi ya, pakai persen. Di sini gram ya. 12 gram. Sama dengan kayunya saja karena ini sudah dikeringkan, sudah dipanaskan. Jadi untuk mencari kandungan air di dalam kayu tinggal kita kurangkan teman-teman. 20 dikurangi 12 berarti 8 gram kandungan airnya yang ada di kayu ini. Paham ya sampai di sini?
Nah, yang ditanya berapa persen kandungan air di dalam kayu basah tersebut. Di dalam kayu basah ya, berarti ini ya, berapa persen. Berarti 8/20 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena akan kita jadikan persen. Kenapa kok dibagi 20 tidak 12? Karena yang ditanyakan kayu basah ya, bukan kayu kering. Jadi 8/20 dikali 100. Nolnya kita coret ya. 8 kali 10 sama dengan 80 dibagi 2. Berapa teman-teman? 90% ya. Kok bisa 90 Kak? Iya, karena 0 ini kita coret dan dibagi 2. Oh, bukan 90. Oke, sekarang kita jadikan persen ya. 8/20 dikali 100 sama dengan berapa teman-teman? Nolnya kita coret ya. Setelah 0 kita coret, 8 dikali 10 sama dengan 80. 80 dibagi 2, berapa teman-teman? 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Tambah 0 1 jadi 40%. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 40%. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Untuk menanggulangi luberan lumpur, warga sebuah desa di Gumawang mengoperasikan sebuah pompa yang dengan kecepatan konstan dan sama mampu memindahkan lumpur sebanyak 67,5 meter kubik setiap menit dengan kecepatan yang sama. Berapa banyak lumpur yang dapat dipindahkan oleh 10 buah pompa selama 4 menit? Nah, di sini kita ketahui ya teman-teman, satu pompa bisa memindahkan lumpur 67,5 meter kuadrat. Nah, di sini kok bisa satu pompa, Kak? Iya, karena di soal itu adalah sebuah pompa, ya. Nah, mana, Kak? Sebuah pompa, Kak. Ininya, bacaannya. Coba kita baca ya. Warga sebuah desa di Gumawang mengoperasikan sebuah pompa. Nah, di sini ada sebuah pompa. Berarti di sini satu pompa bisa memindahkan 67,5 meter kuadrat setiap menitnya, ya. Di sini setiap menitnya. Nah, yang ditanya 10 buah pompa selama 4 menit, teman-teman. Yang ditanya 10 pompa bisa memindahkan berapa? Berarti tinggal kita kalikan, teman-teman. 67,5 dikali 10 berarti 675. Kalau dikali 10 kan berarti ini nambah 01 di sini. Komanya mundur 1 berarti 675 meter kuadrat. Wah, mudah sekali, Kak. Jawabannya 675. Salah ya, teman-teman. Bukan 675 jawabannya. Karena di sini setiap menit, teman-teman. Ingat, ini ada keterangan setiap menit. Sedangkan di pertanyaan ini 4 menit, teman-teman. Berarti 675 ini kan setiap menit. Per menit kita jadikan 4 menit. Berarti 675 dikali 4 menit. Paham ya? 675 dikali 4 berapa, teman-teman? 5 dikali 4 sama dengan 20, 0, nyimpan 2, 7 kali 4, 28, tambah 2, 30, 0, nyimpan 3. 6 dikali 4 sama dengan 24, tambah 3, 27. Jadi, 675 dikali 4 sama dengan 2700. Nah, jawabannya adalah yang D. Ini soalnya terlihat mudah, tapi menjebak ya teman-teman. Banyak yang terjebak di 4 menitnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini PR untuk teman-teman semua. Silahkan dikerjakan ya. Semoga teman-teman yang terus belajar dan mengikuti Tialopa Channel bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Ingat ya teman-teman, setiap orang berusaha bersungguh-sungguh tidak mungkin akan mengkhianati hasilnya. Jadi, teman-teman harus yakin ya dan optimis bahwa teman-teman akan mendapatkan NIP pada tahun ini, tahun 2021. Karena teman-teman semua sudah bersungguh-sungguh untuk belajar. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.